Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Silsilatu Ta'limi Al-Lughah Al-Arabiyyah yang membahas tentang tauhid atau akidah. Baiklah, sekarang kita masuk pada pelajaran Ad-Darsu Tsalis, pelajaran yang ketiga. Anwa'u minasyirki, di antara jenis-jenis kesyirikan. Jenis kesyirikan yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Al-halfu ma'nahu, bersumpah maknanya yaitu al-qasmu bil mu'azzami li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi, yaitu bersumpah dengan sesuatu yang agung atau sesuatu yang diagungkan untuk menegaskan sebuah tekad untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Fal halfu bi syai' ta'zimu lahu, maka bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkan sesuatu tersebut. Wa ta'zimu haqqi ta'ala, sedangkan keagungan adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah. Falidha la yahillul halfu bi ghairillahi, oleh karena itu tidak boleh atau tidak halal bersumpah kepada selain Allah. Mahma kana 'idhamul mahlufi bihi, bagaimanapun kedudukan, bagaimanapun keagungan sesuatu yang dipakai bersumpah tersebut. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bersumpah atas Nabi, wal ka'batil musyarrafah, atau bersumpah atas nama Ka'bah yang mulia, maka itu tidak diperbolehkan. Wa qad ajma al ulama ala anna al yamina la takunu illa billah, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya bersumpah itu tidak boleh kecuali kepada Allah, au bi sifatihi, atau dengan sifat-sifatnya yang mulia. Wa ajma'u 'alal man'i minal halfi bi ghairihi, dan mereka para ulama sepakat atas pelarangan bersumpah kepada selain Allah. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fin nahyi 'anil halfi bi ghairillah, dan begitu banyak hadis-hadis tentang pelarangan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minha, diantaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Wa minha, dan diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah, maka barang siapa yang bersumpah maka bersumpah kepada Allah, aw liyasmut, atau dia diam. Wa min amthilatil halfi bi ghairillah, dan di antara contoh-contoh bersumpah kepada selain Allah adalah masya'a ala alsinati kathirin minal khalqi, apa yang tersebar pada lisan-lisan atau pada lidah-lidah banyak manusia. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, wan nabi, demi nabi, war rasul, demi rasul, wal ka'bah, demi Ka'bah, wal haram syarif, dan demi tanah haram yang mulia, wa hayatika, dan demi hidupmu. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang dilarang.
Faqad warada fi sunnatin nahyu 'anit talaffuzi bi'ibaratin tusawwi bainallahi wa ghairihi. Dan telah disebutkan dalam sunnah terkait pelarangan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Au tusnidun nata'ija ila ghairillahi ta'ala, atau menyandarkan kesuksesan atau keberhasilan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mithlu qaulil qail, seperti perkataan orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Walaula dawa'u la halaktu, jika bukan karena obat ini maka sungguh saya telah celaka. Walaulal kalbu la dakhala lissul manzil, jika bukan karena anjing itu maka pencuri itu telah masuk ke dalam rumah. Maka perkataan-perkataan seperti ini juga telah dilarang. Wal wajibu nisbatu dzalika ila Allah wahdahu, maka wajib menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fayaqul, maka hendaklah mengatakan masya Allah wahdah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laulallahu la halaktu, jika bukan karena Allah maka sungguh saya telah celaka. Laulallahu la dakhala lisul manzil, jika bukan karena Allah maka pencuri itu telah masuk ke dalam rumah. Wa hunaka alfazun katsiratun min hadzal qabili syai'atun ala alsinati katsirin minan nas. Dan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz seperti ini begitu banyak tersebar pada lisan-lisan atau pada lidah-lidah banyak orang. Mithlu qaulihim, seperti mereka mengatakan laulal qaidu lahuzimal jaish, jika bukan karena panglima itu maka pasukan itu telah hancur. Laula jahdul mukhlisina lama najaha hadzal amru, jika bukan karena kesungguhan orang-orang itu maka perkara itu tidak akan berhasil atau tidak akan sukses. Sanahzimul aduwa wa nuhaqqiqun nasr, kita akan mengalahkan musuh-musuh itu dan meraih kemenangan. Maka ucapan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Was-sahihu fi mithli hadhil aqwali an yaqul, maka perkataan yang benar dalam hal ini adalah laulallahu thummal qailu lahuzimal jaish, jika bukan karena Allah kemudian lewat perantara panglima itu maka pasukan itu telah kalah atau telah hancur. Laulallahu thummal jahdul mukhlisina lama najah hadzal amru, jika bukan karena Allah kemudian kesungguhan orang-orang itu maka perkara itu tidak akan berhasil atau tidak akan sukses. Sanahzimul aduwa insyaallah wa nuhaqqiqun nasr, insyaallah kita akan mengalahkan musuh itu dan meraih kemenangan. Kemudian di antara jenis kesyirikan yang kedua adalah ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i, yaitu menggantungkan benang atau jenis tali atau cincin atau yang sejenisnya untuk mengangkat bala atau mencegah musibah. Istilahnya adalah jimat-jimat. Yu'alliqu ba'dun nasi fi 'unuqihi aw fi rabbatihi aw yalbasu fi yadihi khaytan wa nahwahu. Sebagian manusia ada yang menggantungkan pada lehernya atau memakai pada tangannya jenis tali atau benang atau yang sejenisnya. Wa yadhunnu anna hadhil khayta tu'alijul amrad, dan mereka mengira bahwasanya tali itu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit, au tamna'ul isabata bil ain, atau mencegah dari penyakit ain. Wa dzalika minal umuri allati la taliqu bil aqli muslim, dan hal itu, perkara itu adalah perkara yang tidak pantas ada dalam pikiran seorang muslim. Alladzi kammalahu Allahu bid-din, yang telah Allah sempurnakan dengan agama. Wa harrarahu minal wathaniyat wal khurafat,
yang Allah bebaskan dari berhala-berhala dan khurafat. Inna ilajal amradi, sesungguhnya penawar atau obat-obat penyakit-penyakit, la yakunu bil asbabil muharramah, tidak akan terjadi dengan hal-hal, dengan sebab-sebab yang diharamkan. Wa innama yakunu bil adwiyati sahihatin nafi'ati wa nahwiha minal asbabi al mubahah. Dan penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan obat-obat yang benar, yang bermanfaat atau sejenisnya dari sebab-sebab yang dibolehkan, ma'al i'timadi 'ala Allahi wal i'tiqadi bi annahu wahdahu huwan nafi'ud dar, dan menggantungkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang memberikan manfaat atau kemudaratan. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur, dan Rasulullah telah melarang perkara semacam ini. Fahina ma ra'a rajulan labisan halaqatan masnu'atan min as-sufr, dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai cincin yang terbuat dari kuningan, min as-sufr, ankara alaihi hadzal fi'l, maka beliau mengingkari perbuatan tersebut, kama jaa fil hadis, seperti apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia, an Umran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr, bahwasanya Rasulullah melihat di tangannya ada cincin yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi, Rasulullah mengatakan, apa ini, untuk apa ini? Qala minal wahina, maka dia berkata ini adalah obat atau dapat mencegah atau mengobati kelemahan. Faqala inzi'ha, maka kata Rasulullah, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena itu tidak menambahkan kecuali kelemahanmu. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta badan, jika engkau meninggal dunia atau jika engkau mati dan itu masih ada bersamamu, maka engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Wara'a Khudzaifah, dan Khudzaifah juga melihat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqata'ahu. Khudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya ada sebuah tali, atau kita katakan jimat, minal humma, yang dapat mencegah atau mengobati demam. Faqata'ahu, maka dia memotongnya. Wa ta'ala qawlahu ta'ala, dan dia membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan di antara mereka itu tidak beriman kepada Allah dan mereka menyekutukannya. Demikianlah apa yang dapat kami bacakan. Intinya, di antara jenis kesyirikan adalah kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah atau atas nama selain Allah, dan juga kita tidak boleh memakai cincin, memakai gelang atau yang sejenisnya, atau yang kita namakan sebagai jimat untuk mengangkat sebuah bala atau mencegah dari musibah. Wallahu a'lam. Demikianlah apa yang dapat kami bacakan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.